Selamat sore. Pertama-tama kami dari mahasiswa BSI ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas kami, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sebelum kita memulai wawancara, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Kita wawancara dengan siapa? Ya, izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Ayas Alfati, selaku owner dari Ten Studio. Baik. Kalau kayak gitu boleh kita mulai dengan pertanyaan pertama. Boleh. Dan pertanyaannya, dulu gimana sih Mas kepikiran untuk buka studio foto ini? Apa memang hobi foto-foto gitu, atau melihat peluang bisnis nih yang bagus untuk sekarang? Oke, untuk pertama itu sebenarnya nggak ada niatan buat studio ya, karena emang hobi fotografi juga, apalagi pas SMK itu kan jurusan multimedia. Terus penasaran nih sama dunia kayak fotografi, videografi, coba untuk menerjun ke arah sana, dan ada kepikiran untuk coba nih buat studio, karena kan emang sebelum buat studio ini kan saya juga kerja di beberapa studio di Cilengsi, Bogor gitu. Jadi pas tahu kayak mulai strategi bisnisnya gimana, terus peluang bisnisnya juga gimana, akhirnya ketika selesai dari kerja di dunia entertain itu saya nabung, dan hasil tabungan itu saya buat studio foto. Yang pertama saya buat ada di Halim gitu. Oke. Apakah studio itu udah lama berdirinya? Dan kenapa pas pertama bangun tuh di Halim? Apakah strategis atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk pertama nggak pengen di Halim ya, tapi ada kawan di sana, dia tuh punya tanah di sana. Jadi dia tuh lantai 1, dia itu kalau nggak salah coffee shop gitu. Terus ada tanah di lantai 2-nya yang kosong, saya disuruh ngisi. Akhirnya ya saya untuk ngomong ke dia untuk saya ngisi, dan saya sewa, dan makanya saya isi di sana untuk foto studio pertama gitu. Dan untuk berjalannya itu udah dari tahun 2024 sih, baru 3 tahunan. Terus sebelumnya usahanya namanya apa, studionya? Ya. Nama studio Mas. Iya. Kan? Untuk namanya itu Ten Studio. Itu Iya. ada makna tertentu nggak sih, atau ya emang pengen itu aja? Sebenarnya kalau dibilang makna, ini tuh ada sejarahnya ya. Jadi Ten Studio itu ada artinya dari angkatan sekolah itu 39. Jadi kan 39 itu 39 ya gitu. Akhirnya awalnya buat media dulu namanya Ten gitu, yang bergerak di kayak misalnya sesi foto di luar studio, kayak wisuda atau apa gitu. Dan baru kepikiran untuk coba buat studio, cuma kita tambahin S di situ, Ten Studio gitu. Jadi berawal dari angkatan sekolah, akhirnya aku singkat, dan akhirnya jadilah Ten Studio. Nah, Mas, pas awal-awal mulai ngurus tempat tempat studio itu ribet nggak sih? Apa izin-izinnya tuh dibangunannya gimana? Sebenarnya kalau untuk pembuatan sih ya dibilang ribet lumayan gitu, karena dari mulai kita pembuatan nama dulu, terus pembuatan pengajuan untuk kayak NPWP dan segala macam, dan perizinan sama lingkungan gitu. Terus biasanya jasa studionya paling sering dipakai buat apa nih? Apakah buat foto wisuda, prewed, apa buat keluarga, apa buat pacar-pacaran? Lebih sering itu ke self photo studio, karena emang waktu itu tuh di 2024 lagi tren banget namanya self photo studio. Akhirnya aku ada di self photo studio, yang dimana sesi foto itu kan menggunakan remote ya, jadi tanpa fotografer gitu. Dan lebih sering itu ya ke self photo studio. Cuma ya semuanya balance sih, dari mulai wisuda, family dan segala macam. Cuma emang paling ramai tuh self photo studio gitu. Nah, menurut Masnya nih, keunggulan studio Mas dibanding studio lain, apa mungkin dari strateginya, dari mungkin lighting, pilihan backgroundnya lebih menarik apa gimana? Nah, untuk studioku sendiri tuh emang ada keunggulannya, yaitu dari mulai editing itu semua foto itu aku edit. Jadi mau itu hasilnya ada 1000 atau apa, itu pasti aku edit. Oh, Masnya sendiri yang edit? Iya, betul. Jadi kadang kan ada beberapa studio yang mungkin
dia ngedit hanya beberapa, kayak misalnya 20 foto editing gitu, istilahnya soft file doang ori. Cuma kalau di studioku tuh semuanya pure aku edit, mau ada berapapun itu pasti aku edit gitu. Nextnya, gimana cara masnya cari pelanggan baru? Apa cuman lewat mulut ke mulut atau ada promosi rutin di Instagram dan TikTok juga? Kalau untuk awal-awal promosinya itu emang lewat mulut ke mulut dulu. Cuma pas aku tahu kayaknya nih hal ini tuh kurang kompeten gitu, akhirnya aku coba untuk ngiklan di beberapa platform gitu, kayak Instagram, kayak aku iklan di Info Jakarta Timur, Info Jakarta gitu, aku iklan di sana, dan alhamdulillah dari iklan yang aku jalankan tuh impactnya besar banget sih buat studio. Oke. Terus untuk peralatan seperti kamera dan lensa biasanya pakai spesifikasi apa Kak yang jadi standar di sini? Terus untuk lighting studionya pakai jenis apa? Untuk kameranya sendiri tuh aku pakai Sony Alpha ya, karena emang aku biasanya pakai merek Sony. Jadi untuk studio jadi aku samain rata pakai Sony A7 Mark III Mark IV untuk studio, dan untuk lightingnya aku pakai seri Godox kayak SK400. Terus untuk standby-nya aku pakai SL 150 sampai sama SL 200. Oke. Software apa saja yang dipakai buat proses editing fotonya? Terus ada teknologi atau alat khusus nggak masnya biar hasil cetakan fotonya warnanya tetap bagus dan nggak cepat pudar? Kalau untuk software aku standar aku pakai Adobe Family, kayak mulai Photoshop, Adobe Illustrator, atau buat editing video-videonya aku pakai Adobe Premiere gitu. Dan untuk teknologinya sebenarnya kayak misalnya cetakan tuh aku nggak pernah pakai namanya glossy ya, maksudnya glossy itu dia cetakan foto yang flat aja gitu, maksudnya yang cerah. Cuma kalau misalnya cetakan aku kertasnya itu aku selalu pakai namanya UV Abaltros gitu. Dia tuh udah anti air, udah pokoknya udah bagus lah kalau untuk cetakan, hasil cetakan pakai bahan itu. Oke Mas, jadi gimana sih cara Masnya buat mengatur pergantian jadwal antar klien nih? Apalagi kalau misalnya lagi musim wisuda atau liburan, biasanya kan tuh penuh banget. Itu apa ngatur tuh gimana ya Mas? Sebenarnya kalau untuk ngatur jadwal aku selalu ngadain namanya sistem booking dulu ya. Kayak misalnya H-7, H-5 atau H-3. Jadi ada penerapan tanggal dulu, dan juga ada namanya kita DP awal dulu. Terus misalnya dia sesi foto di jam 4. Di situ tuh selalu aku kasih note ke mereka bahwa untuk misalnya jam 4 mereka belum datang, aku kasih space waktu 15 menit. Kalau emang 15 menit mereka nggak datang, ya udah aku naikin sesi foto berikutnya. Jadi yang sesi foto jam 4 nih akan aku undur selesai sesi foto yang aku naikin sekarang gitu. Oke, selanjutnya ini kan studio dari Mas kan udah lumayan besar nih. Itu biasanya itu ada tim khusus nggak sih Kak? Misalnya kayak ada bagian fotografer, editor atau admin yang bagian terima tamu? Sebenarnya nggak ada sih. Jadi pure aku kerjain sendiri sama partner bisnisku berdua gitu. Jadi ya aku cuma berdua, paling aku kerja itu sama anak PKL. Jadi aku nerima anak PKL juga nih, SMK yang ngebantuku kayak misalnya buat nge-hire atau ngebalesin klien-klienku di WhatsApp gitu. Oke, selanjutnya ya Mas ya. Kalau lagi ada project besar atau musim ramai nih, gimana pembagian tugasnya? Terus juga siapa aja yang ngedirect gaya klien, terus juga siapa juga yang urusan teknis peralatannya? Kalau untuk itu ya kadang kalau emang partner nggak bisa, aku sendiri kayak mulai ngedirect, terus ngurusin peralatan segala macam. Tapi kalau misalnya di saat itu lagi ada anak PKL atau ada partnerku, ya mungkin kita saling ini nge-switch sih. Kayak misalnya ya aku yang foto, mereka yang kayak setup alat, atau misalnya ngedirect untuk posisinya gimana gitu-gitu sih. Oke, lanjut pertanyaan terakhir ya. Kalau buat beli peralatan kamera, dekorasi studio, sampai renovasi ruangan awal-awal dulu itu habis modalnya berapa ya kira-kira? Buat gambaran tugas kami aja, kayak signifikannya berapa awal mula beli semua itu gitu modalnya. Kalau untuk kita kamera dulu ya. Iya, kalau boleh. untuk kamera kemungkinan ada di 150 sampai 200 jutaan sih kalau untuk kamera. Ya karena kan aku kan pakai kamera yang kualitasnya juga Iya, kayak udah proper kan gitu.
Dan untuk studionya sendiri kemungkinan sekitar di 50 jutaan atau mungkin di 80 jutaan gitu. Itu kalau kayak gitu dia ada renovasi gitu atau gimana ya? Kalau Buat renovasi studionya kan misalkan kayak ada yang rusak-rusak itu masuk juga nggak ke modal awal kayak gitu? iya, kadang tuh ada kayak misalnya kan sekarang kan aku udah pindah ya ke Jatiwaringin di Bekasi. Jadi aku bayarin satu rumah, nggak banyak sih, sewa satu rumah besar gitu. Dan itu emang rumah lama, jadi itu perlu banyak renovasi gitu. Itu masuk juga di dana awal pembuatan lagi tuh, karena kan pindah pure ke sana, kayak misal pembuatan background gitu, segala macam. Ya kalau di sana kemungkinan tuh habis sekitar di 65 jutaan lah kemarin tuh pas setup semuanya dari mulai background, terus cat dan segala macam itu. Kalau dalam sebulan biasanya rata-rata bisa melayani berapa banyak klien sih? Terus kira-kira butuh waktu berapa lama sampai modal awal alat-alat kamera yang mahal itu bisa balik modal lagi? Kalau untuk sebulan itu kira-kira bisa sampai 30 sampai 50 klien yang masuk gitu. Tapi nggak nentu juga gitu. Itu rame ketika emang lagi masa-masanya kayak wisuda, terus family, kayak Idul Fitri segala macam, itu tuh pasti rame banget gitu. Dan kalau untuk lama ngumpulin modalnya itu ketika dari 2021. Jadi aku pernah kerja di entertain bareng artis itu dan emang gajinya lumayan dan emang aku udah bertujuan untuk selesai ini aku pengen buat studio sendiri gitu. Makanya dari ketika kerja di entertain tuh aku nabung buat itu sampai di 2024. Berarti sekitaran 3 tahunan lah untuk bisa buat studio ini. Itu dengan customer segitu udah balik modal awal Mas atau kayak gimana? Untuk saat ini alhamdulillah udah. Sudah balik. Iya. Oke. Kalau untuk urusan parkir klien yang datang gimana pengaturannya? Apakah ada lahan khusus atau ada koordinasi dengan warga atau petugas keamanan sekitar supaya kendaraan klien nggak sampai menutupi jalan atau mengganggu akses warga kayak gitu? Nah itu yang jadi kendalaku ketika aku pertama kali buat studio di Halim gitu. Karena kan di Halim itu akses kayak parkirannya tuh kecil banget. Apalagi kan itu aku kolaborasi sama coffee shop juga kan di bawah. Jadi tuh kadang aku parkir di ruko orang atau apa gitu. Nah karena sekarang udah pindah di Jatiwaringin dan itu rumah itu tuh punya lahan parkir yang luas banget, cukup 3 mobil dan banyak motor. Jadi ya cuma perizinan ke warga sekitar aja gitu. Jadi kalau untuk tukang parkir aku nggak pakai tukang parkir di sana gitu, karena emang ada beberapa kendala yang aku rasain ketika di Halim gitu. Jadi ketika di Jatiwaringin aku nggak pakai tukang parkir, tapi sebenarnya aku pasang CCTV di luar juga, jadi kita bisa saling memantau dan pastinya aman lah pengendara. Iya betul. Kalau sejauh ini warga sekitar merasa terbantu nggak dengan adanya studio foto yang Mas bikin sekarang? Misalnya jadi lebih gampang kalau warga mau dapat pas foto buat urusan dokumen, atau mungkin ada pemuda sekitar yang ikut diajak kerja di sana maksudnya? Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah warga tuh ngerasa bantu ya. Jadi sempat dapat temuan kayak, oh Mas nih bagus nih buat studio di sini, karena emang di sini tuh nggak ada foto studio gitu. Kayak misalnya mereka ingin kayak pas foto atau buku-buku nikah gitu kan, itu yang paling sering juga tuh. Jadi alhamdulillah dapat hal positif juga dari warga sekitar gitu. Tapi kalau untuk kayak misalnya warga sekitar untuk kerja di studio, kemungkinan sih belum ada gitu. Oke deh. Terima kasih ya Mas sudah mau diwawancarai Siap, sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak atas waktunya, atas jawabannya juga. Terima kasih banyak. Terima kasih.